lepaskan aku. Halo, apa yang terjadi? Mati siapa ini Ella? Ini dia. Ini dia. Mati ya Tuhan. Berdarah 7777. Minggir. Itu 120. Panggil ambulans. Panggil ambulans. Panggil ambulans. Selamatkan anak itu. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Terima kasih telah mengundang saya ke sini. Permaisuri. Kakak, Permaisuri. Akan ada lebih banyak anak. Yang terpenting kamu baik-baik saja. Anak. Anak siapa? Kiki. Apa masalahmu? Suami. Siapa itu? Jadi Guan Mingsu adalah suamimu yang sudah menikah selama 3 tahun. Aku sahabatmu. Kamu tidak mengenalnya. UPS giliran kakak iparku lagi. Kakak. Lihat ini. Jangan ke sini. Guan Xingxing, bisakah kamu melepaskan mereka semua? Aku takut. Dokter. Pasien sangat lemah sekarang. Keluarga Anda tidak boleh memprovokasi pasien lagi. Terlalu banyak orang sekarang akan memengaruhi istirahat pasien. Kakak ipar belum pulih. Tidak bisa terburu-buru. Kakak, mari kita pergi dulu. Shen Qiwen. Sudah dikonfirmasi. Anak itu benar-benar hilang. Dan dia tampaknya mengalami amnesia. Shen Qiwen. Aku memperingatkanmu untuk tidak bermain-main, dan kamu mengejarnya. Suaminya sendiri. Siapa yang kamu salahkan sekarang? Tuan Shen, jangan berkelahi. Hei, berhenti memukul. Ayo jangan berkelahi. Shen Qian. Bagaimana rasanya kehilangan anak Shen Qiwen? Mulai hari ini, kamu bukan lagi anggota keluarga Shen. Kamu bilang itu tidak berarti. Kamu pikir kamu melukai wajahmu saat kecil? Menjebak nenekku. Tidak tahu apa. Dia tahu semuanya. Lalu kenapa dia nenekmu? Kamu sebaiknya tahu apa yang kamu lakukan. Pikirkan sendiri. Tuan Nona Lin sudah datang. Tidak ada wanita di sini. Turun ya. Cian. Kamu baik-baik saja. Shen Qian. Berhenti berjuang. Dia tidak membutuhkanmu lagi. Ayo. Aku akan membantumu kembali ke kamarmu.
Qian, lihat aku memakai ini. Cukup cocok kan? Makan telan. Kamu pikir aku mirip Song Kiki? Ayo foto bersama. Lin Qutong. Itu kamu setelah kuliah. Lama tidak berjumpa. Kenapa kamu datang ke rumahku? Tentu saja aku datang untuk mencarimu. Berani sekali kamu datang. Hei Mingsu. Kamu pernah bertemu Qutong sebelumnya. Ada kesalahpahaman antara kalian berdua. Dia orang baik. Song Kiki berhenti berpura-pura. Kamu pikir bisa menarik perhatian Qian dengan berpura-pura frustasi? Hanya kamu juga. Hei, tunggu sebentar menantu. Dia bilang Qian. Qian apa? Apa yang ingin kamu katakan? Lihat sendiri. Auto mentong. Kamu main banyak sekali ya? Siapa sih orang ini? Kenapa kamu tunjukkan ini semua padaku? Kamu masih pura-pura jadi Song Qingnian, berhenti berpura-pura. Jangan main-main denganku. Kamu pergi. Kapas? Song Kiki, aku tidak percaya kamu lihat foto-foto itu. Kalau kamu tahan, buka pintu sekarang juga. Aku belum selesai denganmu. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Gua itu benar-benar tidak ada di kantor. Mr. Zhen minta maaf untuk Nansuan. Kamu keluar dulu. Bilang ada apa? Kotor. Kira-kira 1 jam yang lalu, Lin Qutong bawa foto-foto ini untuk cari Nian-Nian. Aku mabuk malam itu. Kamu tidak perlu menjelaskannya padaku. Aku datang hari ini untuk memperingatkanmu. Jangan ganggu Nian-Nian lagi. Guan Mingsu. Kalau dia tidak kehilangan ingatannya, kamu pikir kamu punya kesempatan untuk berada di sisinya. Tidak ada kalau. Jangan lupa bagaimana kamu memperlakukannya selama 3 tahun ini. Kalau kamu merasa sedikit bersalah, urus saja rumahmu. Lin Qutong, biar aku bilang. Bukan giliranmu untuk menuduhku. Bagaimana kamu? Kamu baru mengenaliku sekarang. Aku akan ke negara itu bersamanya sebentar lagi. Lihat neneknya. Xian, kamu di sini. Forsia. Kenapa kamu melakukan itu?
Xian, jangan marah. Kamu dengarkan aku. Hari aku bangun. Itu hari paling bahagia dalam hidupku. Hari paling bahagia. Karena aku tahu orang yang kamu suka adalah aku. Ternyata semua ini bukan hayalanku. Mau berhenti akting denganku? Aku ingat semuanya. Saya suka Song Kiki. Waktu itu, juga Song Kinian yang ingin saya ungkapkan perasaan saya. Berhenti mempermalukan diri sendiri. Bagaimana mungkin? Cie. Kapan kamu ingat itu? Lian Qiutong. Kembalikan peluit 77 itu. Saya kembalikan peluitnya. Itu tidak benar. Sudah larut, orang yang kamu suka adalah saya. Peluit. Makan. Berikan itu padaku. Saya akan memperingatkanmu untuk terakhir kalinya. Jika kamu berani mengganggu Kiki di masa depan, saya tidak bisa menjamin apa yang akan terjadi pada keluarga Lingmu. Cie. Jangan pergi. Song Qingnian, dia tidak ingat kamu lagi. Maka kita akan mulai dari awal. Dan saya tidak pernah ingin melihatmu lagi. Mengapa ini terjadi? Tidak, itu tidak mungkin. Mengapa ini terjadi? Bola-bola. Kamu masih punya saya. Qinger. Apa selanjutnya? Saya mendengarkanmu. Oke. Saya ingin mengambil kembali semua yang menjadi milik saya. Susu nenek. Bagaimana kabarmu? Jika nenek tidak nyaman, kita segera pergi ke rumah sakit. Nenek, bisakah kamu bicara? Kapan ini terjadi? Baru saja tidak lama yang lalu. Itu nenek. Apa yang salah denganmu? Bagaimana kondisi tubuhmu? Saya dalam keadaan sehat. Jika saya tidak mengatakan begitu, bisakah kamu kembali untuk melihat saya? Bukankah nenek merindukanmu? Kamu benar-benar membuatku takut. Tapi... Ayue. Nenek, kamu ngomong apa sih? Ini suamiku, Kong Mingsu. Halo nenek, panggil saja Mingsu. Mingsu? Apa aku salah ingat namanya? Ini semua salahmu. Sudah 3 tahun. Jangan pulang untuk menemui nenek. Nenek lupa namanya. Nenek menyalahkanku. Jangan khawatir nenek. Aku pasti akan sering pulang untuk menemuimu. Kamu pulang tanpa bilang-bilang. Aku tidak menyiapkan apa-apa. Aku akan ambilkan semangkuk mie polos untukmu. Nenek berhenti bekerja. Ayo masuk dan istirahat sebentar. Kamu bisa istirahatkan. Istirahatlah lebih awal ya. Gimana aku bisa ingat nama suamiku Shen Xian setiap tahun? Xiao Shen, kamu yang meminta kami datang ke sini. Yang disebut cocok. Kamu terlalu muda. Mr. Shen selalu menangani urusan perusahaan dengan baik. Siapa yang tidak tahu kalau Mrs. Shen dipromosikan sendiri?
Mr. Shen keluar sekarang. Kamu membuat kami sulit. Aku tidak peduli. Tidak masalah siapa presidennya. Yang penting menjaga kepentingan para direktur kami. Haha. Kamu mengancamku. Ketua Zhao. Kalau istrimu tiba-tiba tahu, dia punya beberapa saudara perempuan, tanpa rasa sakit dengan 3 anak, maka drama di rumah Dong Zhao ini jauh lebih seru daripada di perusahaan. Qian Dong. Aku selalu menghormatimu. Tapi anakmu terlalu berani. Dia menggelapkan tabungan 8 juta anak perusahaan. Sekarang semuanya hilang. Uang itu hal kecil. Orang itu hal besar. Sandong. Tunjukkan sesuatu yang bagus. Bagaimana kamu mengelolanya? Pada saat itu Mr. Shen tidak menandatangani pesanan lintas batas ini. Pendapatan adalah ketulusan. Hahaha. Saya sudah menunjukkan ketulusan saya kepada 3 direktur. Tapi saya tidak punya banyak kesabaran. Tolong beri saya jawaban malam ini. Ya ampun. Saya benar-benar tidak menyangka. Pergi ke dia itu dia haha. Makan malam sudah siap. Akhirnya kamu datang. Ayo makan bersama Ayan. Nenek yang baik. Tidak ada yang bisa dimakan. Saya tidak tahu apakah hidangan ini sesuai dengan selera Anda. Apa yang kamu katakan nenek? Sangat menggugah selera. Duduklah. Ah, Saya bilang bapak ini. Kamu datang jauh-jauh ke sini? Bukan cuma untuk makan kan? Ahyan diundang oleh saya. Bantu desa kita penjual minuman keras. Benar Ayan? saya membantu nenek saya menjual kaki. Nenek. Kapan kamu bertemu dengannya? Saya lihat dia pembohong. Saya bilang bapak ini. Saya lupa memberitahumu setiap tahun. Dia asisten baru saya. Benar asisten Shen? Ah, asisten Shen? Ya. Manager. Asisten Shen maju. Saya bisa melakukannya sendiri. Kamu pulang dulu. Tuan Guan. Kamu tidak bisa melakukannya sendiri kan? Apa yang bisa kamu lakukan jika kamu tinggal? Saya bisa menemani manajer minum. Baik tuan saya, tidak akan mabuk setelah 1000 gelas. Mingsu tidak bisa minum sebanyak itu berhenti membuat masalah. Ningsu minum pelan-pelan. Apa yang kamu perjuangkan dengannya? Jangan hanya minum. Sakit perut kalau makan. Minum sedikit. Shen Juli. Saya dengar kamu meminta sekretaris wanita untuk membantumu menyimpan minuman keras. Saya rasa kamu tidak perlu berani. Itu bukan sekretaris wanita. Itu istri saya. Mantan istri.
Aku akan memberitahumu apa. Kami belum bercerai. Tidak bisa dijelaskan. Hei, Misu, kamu baik-baik saja? Mabuk di meja. Semuanya baik-baik saja? Aku merindukanmu. Yan mabuk. Ah? Asisten Shen. Asisten Shen. Kalau tidak bisa minum jangan minum. Mingsu juga mabuk. Zhou Mingxiu, aku akan mengantarmu ke kamarmu. Pelan-pelan. Jangan jadi preman. Apakah kamu benar-benar menginginkanku? Itu kesalahanku sebelumnya. Aku hanya mencintaimu sekarang. Jangan tinggalkan aku. Kamu minum terlalu banyak. Aku akan menyiapkan semangkuk sup penghilang mabuk untukmu. Aku baik-baik saja, Nenek. Kalau aku tidak memanggilmu, kamu sama sekali tidak ingin melihatku. Nenek ini. Aku bertanya padamu apa yang terjadi dengan keguguran tahunan. Ini tidak ada hubungannya dengan aku. Nenek bilang. Aku benci Shen Qian. Aku tidak suka Song Qinian. Tapi anak itu tidak bersalah. Bagaimana aku bisa menanggungnya? Bagaimana dengan anak yang belum lahir? Apa yang aku gambar? Tuta Shen Qian memukulku. Nenek. Begitu banyak tahun. Pernahkah kamu menganggapku sebagai anggota keluarga Shen? Pernahkah kamu menganggapku sebagai cucumu sendiri untuk sesaat? Aku tidak menganggapmu sebagai cucuku sendiri. Bagaimana aku bisa membiarkanmu masuk ke perusahaan? Kalau begitu kamu kasihan padaku. Tapi yang paling tidak aku butuhkan sekarang adalah kasihan. Aku tidak percaya kamu berpikir seperti itu. Anak bicara sedikit saja. Dari kecil sampai besar. Aku merindukanmu untuk peduli padaku. Bisa melihatku. Bisa untukku, bahkan jika ada momen kebanggaan. Tapi kamu tidak. Kamu hanya punya Shen Qian di matamu. Shen Qian, Shen Qian. Aku? Di mana aku? Jadi kamu mengacaukan begitu banyak hal di perusahaan. Hanya karena ini. Berhenti, kamu bukan lawan Qian. Nenek. Jika kamu membantunya, maka kamu hanya punya satu cucu. Kamu. Dan seterusnya. Aku tidak ikut campur. Yanyan sudah kembali. Hahaha UM. Kamu duduk. Bagaimana dengan Nenek Song? Halo haha. Sudah lama tidak bertemu. Apakah sudah menjadi cantik? Terima kasih Tante. Oke. UPS haha. Oh Nenek, dia baru saja keluar. Baiklah Tante-tante, duduklah dan minum teh. Ratu, kamu benar-benar bisa bicara. Terima kasih, itu bagus haha. Hei, setiap tahun. Aku dengar kamu membawa suamimu kembali. Mari kita lihat. Benar-benar. Siapa di antara kalian berdua yang suaminya Nian? Aku. Dia suamiku Kong Mingxi. Tahun yang hebat. Tapi kami tumbuh melihat kami. Aku tidak bisa melihatnya diperlakukan salah sedikit pun. Ya, setelah bertahun-tahun. Tidak pernah kembali. Yaitu keterlaluan. Benar.
datang lebih sering. Dulu aku bukan apa-apa, hanya buta. Aku tidak bisa melihat betapa baiknya Nian-Nian padaku. Aku brengsek. Sebenarnya dia biasanya sangat baik padaku. Dia buru-buru melakukan pekerjaan rumah. Aku bahkan tidak bisa melawan. Itu tahun yang baik. Aku akan memperlakukanmu lebih baik di masa depan. Siapa yang ingin kamu tersakiti? Aku membuatnya lebih buruk untuknya. Itu bagus, itu bagus. Mendengar kamu, Birk ada Kami begitu. lega. Kami juga melewatkannya. Kamu menikah. Aku harus memberikan hadiahnya juga. Ayo ambil. Kenapa kamu begitu malu? Ambil, 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 ambil. Tidak perlu haha. Ada juga produk asli dari kampung halamanku. Dan ini. Dan asisten Shen. Ambil sekarang. Ayo ambil, ambil. Hei, 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 hei. Kapan kamu akan punya anak? Ratu, kamu sangat beruntung. Suami tinggi tampan dan baik padamu. Bibi-bibi makanlah. Bagus, 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 bagus. Ayo makan lebih banyak. Oh, beberapa hari lagi kali ini. Aku sudah lama di kota. Kamu tidak terbiasa datang ke desa kan? Hahaha. Ayo duduk bersama kami saat kamu ada waktu. Habiskan lebih banyak waktu dengan nenekmu. Itu bagus, oke? Aku akan kembali sekarang. Bibi-bibi, kamu bicara dulu. Oke, 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 hei. Ada situasi di perusahaan. Aku harus kembali. Aku harap kamu segera pergi. Jaga baik-baik Kiki. Aku akan kembali setelah selesai. Cepat pergi. Haha. Oke, jalani hidup yang baik. Haha. Hei, telepon aku kalau ada apa-apa. Bagus. Hei, aku duluan ya. Aku ada urusan di rumah. Main lagi lain kali, haha. Pelan-pelannya. Sudah pergi, sudah pergi. Oke, jangan diantar. Hei, jangan diantar. Kembali dah. Dah, hahaha, hei, hei. Nah, bagaimana dengan yang lain? Aku baru saja bilang ada sesuatu yang terjadi di perusahaan. Aku buru-buru pergi. Lihat ekspresinya, sepertinya aku tidak seharusnya. Selamat pagi kakak Shen Qiwen. Pergi sana. Ini bukan kursi yang bisa kamu duduki. Direktur bertanggung jawab atas grup. Mereka yang menentukan siapa yang benar-benar memegang kendali. Selama ketidakhadiranmu, perusahaan dalam kekacauan. Aku berdiri dan mengambil 3 file penting. Proposal untuk mengganti CEO sekarang sudah disetujui. Aku adalah presiden baru. Sekarang itu tidak melebihi sahammu. Paham? Kamu kalah. Shen Qiwen. Berdiri. Nah, itu yang kamu dapat. Kamu punya 10 menit. Keluar dari grup. Benar. Kamu bisa tanya nenek. Lihat apakah dia bisa membantumu kali ini. Perhatikan keselamatan di jalan. Telepon nenek kalau sudah sampai rumah. Oke, nenek. Kamu bisa tenang. Hei, aku duluan ya. Nenek, aku akan merindukanmu. Kamu jaga diri ya. Tunggu sampai aku kembali. Aku akan kembali akhir pekan ini. Kalau begitu nenek, kita duluan ya. Hei. Aku bisa mengatasi ini. Kalau kamu ingin lebih banyak waktu dengan nenek, kamu bisa tinggal. Tidak, saya ada janji. Untuk bertemu seseorang.
Nona San. Kesini. Ya benar, Jolette. apa yang bisa saya bantu? Nona Song, apa maksudmu? Kamu tidak meminta saya untuk memeriksa sebelum operasi Shen Qiwen. Lihatlah, Bagaimana mungkin saya membiarkanmu memeriksa ini? kamu meminta saya untuk memeriksa. Wajah Tuan Shen kita dulu sangat buruk. Tapi apa maksudmu dengan menunjukkan ini padaku? Nona Su, apakah kamu lupa? Kami sedang menyelidiki penculikan. Saya bisa memastikan sekarang. Dia adalah Keiki Tangan Penculikan 3 tahun lalu. Pelaku utamanya adalah Lin Qiutong. Lin Qiutong Nona Lin. Bagaimana mungkin dia menculik seseorang? Dan tidak ada penculikan sama sekali 3 tahun lalu. Nona Song. Jadi apakah kamu ingat mengapa ayahmu meninggal? Ayahku? Ayahku punya masalah jantung. Dia sudah di rumah sakit. Dia meninggal karena serangan jantung. Jangan periksa. Nona Song. Siapa kamu? 3 tahun lalu. Apa yang kamu tahu tentang penculikan dan kematian ayahku? Katakan semuanya. Saya akan memperingatkanmu untuk terakhir kali. Jika kamu berani mengganggu Kiki di masa depan, saya tidak bisa menjamin apa yang akan terjadi pada keluarga Linmu. Saya tidak ingin melihatmu lagi. Sian, kenapa kamu mabuk sekali? Saya baik-baik saja. Saya salah sebelumnya, maaf. Saya sangat merindukanmu. Tuan Shen tidak keberatan jika saya membawa suami saya. Ayo jangan khawatir. Tuan Shen senang bertemu denganmu. Saya Song Qingnian. Apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Nini Shen baru saja kembali dari luar negeri. Bagaimana mungkin kamu bisa? Tuan Shen, jangan khawatir, tidak apa-apa. Selalu ada istri yang begitu cantik. Saya harus mengucapkan selamat kepada Anda. Pelayan. Apa enak? Saya tidak tahu tentang kerjasama Tuan Guan dengan kami. Ada pertanyaan lain? Apa tidak apa-apa? Anda bisa menandatangani sekarang. Saya punya pertanyaan. Mengapa memilih saya? Cukup tanda tangani kontrak ini. Bahkan jika posisi Tuan Shen stabil, Anda bisa terus bekerja sama di masa depan. Untuk yang lebih penting, Tuan Shen seharusnya tidak mengecewakan saya. Gunakan saya untuk sepenuhnya menekan Shen Qian, agar Shen Qian bisa benar-benar putus dengan Song Qingyan. Mungkin Guan Mingsu tidak melihatnya. Kamu agak kejam. Tentu saja. Semoga kerja sama kita bahagia. Saya juga berharap kalian berdua cepat punya anak. Saya akan keluar. Segera kembali.
Tuan Shen, apakah ada sesuatu di wajah saya? Oh tidak. Saya hanya melihat betapa manisnya Anda dan Tuan Guan. Saya iri. Shen Qian. Shen Qian, kamu melupakan Song Qingyan 3 tahun yang lalu. Sekarang dia telah melupakanmu. Saya masih bersama Guan Mingsu. Saya sangat ingin Anda melihat seperti apa mereka sekarang. Qian, apakah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu benar-benar merindukan saya? Kamu tidak percaya saya? Saya menemukan bahwa Song Qingyan tidak mencintai saya sama sekali. Dia telah berbohong kepada saya. Qian, kamu akhirnya melihat dengan jelas. Satu-satunya orang yang paling mencintaimu adalah saya. Kamu sangat mencintaiku. Mengapa membantu Shen Qiwen? Orang-orang membantu Shen Qiwen mendapatkan pesanan besar. Apakah itu ide kamu? Jika saya tidak melakukan ini, apakah kamu akan datang ke sini untuk menemui saya? Saya ikut serta dalam seluruh ruangan, membawa Shen Qiwen ke puncak. Menurutmu aku melakukannya untuk apa? Ya, aku hanya ingin mendapatkanmu. Bagaimana kalau ini? Mari kita punya bayi. Aku akan meminta Shen Qiwen untuk mengembalikan perusahaan padamu. Jojo. Kamu benar-benar gila. Qian, aku gila. 3 tahun yang lalu, benar-benar gila. Aku gila, aku akan mengorbankan nyawaku untuk menyelamatkanmu. Aku gila karena membiarkanmu menikahi putri Song Guanliang. Aku gila karena memilikimu. Aku telah mencintaimu selama 15 tahun. Shen Qian, 15 tahun. Maaf. Maaf Paman. Menontonmu. Kenapa kamu tidak pernah memberitahuku? Stone Swallow. Aku akan melakukan apapun untukmu. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang lebih mencintaimu daripada aku. Aku juga mencintaimu. Jojo. Oh, aku ingat sekarang. Mr. Shen, kita memang pernah bertemu sebelumnya. Aku sedang berbelanja dengan Myung Wo. Kamu akan bersama Lin Qiutong. Apakah kamu ingat? Apakah kamu kenal Lin Qiutong? Dia bersekolah denganku. Dia baru saja datang ke rumahku minggu lalu untuk mencariku. Mengatakan sesuatu yang tidak jelas. Jangan bicarakan ini. Mr. Shen, apakah kamu menyukai Qiutong? Aku pikir hubungan kita. Belum cukup akrab untuk membicarakan topik emosional. Mr. Shen, apakah kamu malu? Aku dengar Mingsu bilang Qiutong juga menyukai Mr. Shen. Karena kalian berdua saling mencintai. Maka aku akan menunggu kabar baikmu. Terima kasih banyak. Apa ada apa? Ah, tidak apa-apa. Aku ada urusan untuk keluar. Bisakah kamu membantu memberitahu Mr. Kuo? Maaf, aku terlambat. Dia tidak melakukan apa-apa padamu kan? Kenapa kamu tidak menelepon terlebih dahulu?
Apakah ada keadaan darurat untukku? Kamu tidur dengannya. Itu bukan urusanmu kan? Kataku kalau kamu tidur dengannya. Shen Qiwen, kamu menyakitiku, lepaskan aku. Kamu nggak dengar dia bilang sakit ya? Shen Qiwen. Aku kasih tahu ya. Aku dan Qiu. Ini urusan cinta. Apapun yang kita lakukan. Apapun yang kamu lakukan nggak penting kan? Kamu sekarang kayak apa sih? Kayak anjing gigit ekornya sendiri. Qiwen, pulang dulu. Besok aku jelasin ke kamu. Kamu salah paham ya. Pemilik perlu jelasin ke anjingnya. Anjing cuma makan hidup. Qiwen, baik-baik ya. Udah, jangan bikin ribut, pulang aja. Shen Qian. Kamu bilang kamu dan Qiu jatuh cinta. Gimana dengan pemuda Song? Kenapa aku harus jelasin ke kamu? Setelah proses perceraian selesai, aku akan resmi melamar Qiu. Kasih dia identitas yang telat bertahun-tahun. Telat. Hahaha. Kenapa kamu ketawa? Aku ketawa kasihan sama kamu. Kukira aku yang paling kasihan. Nggak nyangka kamu juga. Hahaha. Kamu mau bilang apa? Kita kayak karakter di dongeng. Main api sesuai orang yang ditentukan. Gimana dengan kamu? Mainkan pangeran mulia kamu aku. Diskriminasi yang konyol. Hahaha. Tapi bola. Aku capek. Aku sangat capek. Aku juga mau jadi pangeran. Aku juga mau jatuh cinta sama putri. Dia minum terlalu banyak. Aku bawa dia pulang. Lin Qiutong. Kamu pikir aku nggak takut sama cintamu? Selama bertahun-tahun aku telah mencintaimu diam-diam dan tanpa syarat. Aku bahkan menjadi iblis untukmu. Aku juga rela. Tapi bagaimana denganmu? Aku memohon padamu untuk berpikir dengan tenang. Apa yang telah kamu alami sekarang? Dulu kamu ceria dan selalu tersenyum. Tapi sejak kamu jatuh cinta pada Shen Qian, aku tidak pernah melihatmu tersenyum lagi. Tidak seperti ini. Jangan dengarkan omong kosongnya. Shen Qiwen, diamlah. Hahaha. Aku bukan satu-satunya anjing di rumah ini, Shen Qiwen. Kamu Lin Qiutong juga seekor anjing. Anjingnya Shen Xian. Shen Qiwen. Pergi. Jangan pergi. Jojo, aku tidak bisa kehilanganmu lagi. Jika aku mengatakan yang sebenarnya, apakah Shen Zi masih akan menikahimu? Aku akan menelepon polisi. Aku akan menelepon polisi. Biarkan polisi membawamu pergi. Kebenaran. Kamu jelaskan padaku. Apa yang kamu pikirkan? Kecelakaan 3 tahun lalu. Jika bukan karena Qiu melindungimu, kamu sudah lama kubunuh. Chen Song Guanyin. Aku hanya menunjukkan padanya video perubahan wajah. Dia berjongkok di sana untukku selama 3 tahun. Shen Qiwen. Aku akan memberitahumu apapun yang ingin kamu ketahui, Shen Qiwen. Hahaha.
Apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Shen Qiwen, apakah kamu gila? Bodoh. Xian, besok adalah ulang tahunku. Oh, kamu harus datang. Besok tidak begitu baik. Aku akan mengungkapkan perasaanku pada Kiki besok. Aku sudah menunggu terlalu lama untuk momen ini. Oh. Begitukah? Semoga berhasil dengan pengakuanmu. Terima kasih, aku akan pergi dulu. Selamat ulang tahun. Permisi. Aku butuh kamu. Aku terlalu mengenal Cian. Jika dia menyukai seseorang, itu seumur hidup. Tapi kenapa dia mengaku ke si bisu? Apakah kamu harus membantuku menghentikannya? Kamu akan membantuku kan? Aku akan membantumu memohon. Tapi pernahkah kamu memikirkannya? Bahkan jika Shen Qian mengucapkan selamat tinggal pada kegagalan kali ini. Bagaimana dengan waktu berikutnya? Bagaimana dengan waktu berikutnya? Apa yang kamu lakukan? Maka biarkan dia beralih dari menyukai Song Qingnian ke membencinya. Maksudmu merusak kepolosan si bisu kecil itu? Ayah Song Qingnian adalah sopir angkutan. Dia biasanya meminjam beberapa barang pribadi kecil, mencari uang tambahan jika dia sedang terburu-buru mencari uang. Kamu harus menculikku, putri sulung keluarga Lin. Bola. Penculikan itu ilegal. Masuk penjara. Ya, Song Guanliang akan masuk penjara. Reputasi Song Qingnian dan keluarganya akan hancur. Aku ingin dia tidak pernah bisa mengangkat kepalanya di depan Cian. Tapi meski begitu, dia masih ingin mengaku ke pesta. Apakah kamu pikir keluarga Shenmu? Apakah dia akan menikahi anak seorang penculik? Aku mengerti. Aku akan bersiap sekarang. Bola. Apapun yang terjadi, aku tanggung sendiri. $70.000. Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Kamu tidak perlu menunjukkannya. Benar, bagaimana dengan ini dan itu? Apakah ada karung yang dikemas di sisi kiri gerbang? Aduh, apa yang begitu berat? Jika bukan karena jumlah uang yang tinggi untuk pesanan ini, tidak akan melakukannya. Tidak bisa menangani begitu banyak. Bawa aku ke ruang perawatan. Hei, pergi ke neraka. Qiwen, ikat aku cepat. Bola. Aku menembakkan roket. Kamu bisa membukanya dengan sedikit tenaga. Hahaha. 70.000 cahaya. Mengirim pesan tidak cukup. Ambil ponselnya dan foto bersama aku sekarang. Aku sudah memeriksa tempat ini. Hanya satu kamera yang masih rusak. Pabrik ini sudah lama ditinggalkan. Berhenti membicarakan orang.
Bahkan tidak ada makhluk hidup. Kamu mau kemana? Pergi ke stasiun dan ambil kakek itu. Aku akan bangun sebentar lagi tolong. Bagaimana denganmu? Di sini menunggumu. Shen Qian itu akan datang dan menyelamatkanmu. Yo. Malam ini sangat ramai. Nona Song King Minglin. Rasanya digigit anjing sendiri. Bagaimana kamu? Kuarsa? Kamu berbohong padaku sebelumnya. Kamu terus berbohong padaku. Apa yang aku bohongi padamu? Selain itu bahkan jika kita berbohong padamu kali ini, bagaimana dengan Mulin Kyutong? Satu kebohongan demi kebohongan. Kamu lelah? Kapan kamu mulai? Ini meja sadar saat orang minum. Kamu amnesiakan. Aku serius denganmu. Aku mohon jangan tinggalkan aku. Aku akan memberikan kompensasi apapun. Kompensasi terbaikmu untukku adalah menandatangani perjanjian perceraian. Menghilang dari pandanganku segera. Kakak. Aku ingat sekarang. Aku ingat semuanya. Kakak. 3 tahun lalu. Aku jatuh cinta padamu pada pandangan pertama saat kuliah. Aku ingin bertemu denganmu. Menunggumu di pintu kelasmu dengan sengaja. Lalu aku menabrakmu. Dan aku tahu kamu tidak bisa bicara. Aku sengaja belajar bahasa isyarat dari nenekku. Hanya ingin berkomunikasi denganmu. Dan suatu hari aku mengajakmu ke mercusuar. Sebenarnya aku hanya ingin mengungkapkan perasaanku padamu. Maaf. Aku melewatkan janji kita. Karena aku mengalami kecelakaan mobil. Lupa semua kenangan kita. Lupa juga kamu. Sudah kubilang aku ingin bercerai denganmu. Sudah terlambat bagimu untuk memberitahuku ini sekarang. Bodoh ini. Kamu ingat? Sudah kubilang sebelumnya. Tidak peduli di mana aku berada di masa depan. Selama kamu meniup peluit ini, aku akan ada di sampingmu. Ini milikmu. Ada namaku yang terukir di sana. Milikku ada namamu yang terukir. Dan ponsel ini sudah tidak digunakan selama 3 tahun. Aku tidak pernah tahu kata sandinya. Tapi hari itu ingatanku kembali. Aku membukanya. Kata sandinya adalah ulang tahunmu. Aku tahu apa yang kukatakan sekarang. Tidak ada cara untuk menebusnya. Aku mohon. Beri aku kesempatan lagi. Kesempatan terakhir. Biarkan aku mencintaimu lagi. Oke. Aku akan memberimu kesempatan. Aku ingin kamu bekerja sama denganku dalam sebuah sandiwara. Sampai Ling Kyutong dan Shen Quen membuka diri. Aku ingin mendengar mereka dengan telingaku sendiri. Mengaku pada mereka.
Membayar harga untuk ayahku dan aku. Oke. Kamu mendengar semuanya. Sebenarnya kamu meminta bantuanku di rumah sakit hari itu. Aku tahu ini akan terjadi. Nona, lakukan apa yang kamu inginkan. Selama kamu bahagia. Kita adalah teman. Benar? Ah, Lin Kyutong, kamu begitu kejam. Demi obsesi menyedihkanmu sendiri, tidak ragu menggunakan Shen Qiwen. Itu menghancurkan hidupku dan hidup Cian. Dan itu menyebabkan ayahku terbunuh. Aku yang melakukan ini. Ini tidak ada hubungannya dengan Qiu. Cian, aku sudah berada di sisimu selama bertahun-tahun. Melakukan apapun untukmu. Begitu banyak tahun. Mengapa aku tidak bisa menggantikannya? Mengapa tempat Song Yut di hatimu? Lin Kyutong, jangan begitu keras kepala. Aku pikir kamu sakit. Kamu tidak membutuhkanku. Kamu perlu menemui psikiater. Hei, kebetulan aku kenal psikiater yang sangat baik. Bagaimana kalau aku mengenalkannya padamu? Kamu bermain-main dengan pistol seperti itu. Semuanya karena kamu. Sialan. Ah, Ingin kamu mati. kakak. Cepat. Tuan Sue, kamu akan baik-baik saja. Tahan, itu akan segera tiba. Tuan Shui. Cepat. Kinyan, kamu masih berhutang padaku sebuah pernikahan. Kinyan, aku tidak mengizinkanmu terjadi apa-apa, Kinyan. Kinyan? Nini, jangan khawatir. Dia sangat mencintaimu. Semuanya akan baik-baik saja. Nyonya, minumlah air. Operasi akan memakan waktu lama. Kamu terlihat seperti ini. Tuan Shen Bellamy. Kamu baru saja jatuh. Nie Dakuan, bisakah kamu bicara? Aku akan memberitahumu. Nie. Nie dan. Ini. Semuanya kesalahanku. Aku menyakitimu. Apa yang kamu bicarakan? Shen Qingwen yang bersalah. Dan tetangganya. Gadis-gadis itu benar-benar terobsesi. Bukankah kamu menangis setiap tahun? Sekarang bukan waktunya untuk menangis. Ini juga momennya. Kita perlu lebih kuat sebagai keluarga. Dia akan baik-baik saja. Bocah kecil ini, aku sudah melakukan banyak hal untuk meminta maaf padamu. Apakah kamu harus menunggunya bangun dan melunasi hutangnya perlahan-lahan? Nenek benar. Kakakku beruntung dan memiliki surganya sendiri. Dia akan baik-baik saja. Kakak ipar kami membawakanmu bubur. Berapa banyak yang harus dimakan? Makanlah untuk memiliki kekuatan dan menunggu. Tidak, aku benar-benar tidak bisa makan lagi. Kamu bisa lihat nenek. Aku akan ke kamar mandi dulu. Kedua anak ini sangat menderita.
Aku mengerti. Aku tidak bisa menebus apa yang aku katakan dan lakukan sekarang. Aku memohon padamu untuk memberiku kesempatan lagi. Kesempatan terakhir. Biarkan aku mencintaimu lagi. Dari saat ini, aku akan menjadi suami dan ayah yang baik. Bisakah kamu mempercayaiku lagi? Maaf. Aku melewatkan janji. Karena aku mengalami kecelakaan mobil. Lupakan semua kenangan kita. Lupa juga padamu. Dan beberapa hari yang lalu, aku mengajakmu ke mercusuar. Sebenarnya aku hanya ingin mengaku padamu. Aku menyukaimu. Lin Qiutong bersamaku. Ambil 1 juta tunai ke alamat ini. Kalau tidak dia akan mati. Berani-beraninya kamu menelepon polisi. Aku akan merobek tiketnya. Kamu punya 20 menit untuk sampai ke sini. Tunggu aku. Aku akan segera lari. Li Qiutong. Persik. Apa yang membuat Qiwen begitu lama? Aku belum membawa Song Guanliang ke sini. Mungkinkah dia sudah bangun? Tidak, aku harus pergi memeriksanya. Li Qiutong. Halo. Aku datang. Tolonglah. Aku tidak akan membiarkan Shen Xian menyakitimu lagi. Ah! Tuan hati-hati. Bola, bola, bola. Bola. Halo, 120. 798, Jalan Aku Zhaoyun. keluar. Cepat datang. Cepat datang. Bicara jangan bicara. Bukankah kamu menangkap orang? Ah!
Jangan sakiti sang permaisuri dengar. Asal kamu patuh. Jaga dia tetap aman. Apakah kamu mengerti? Sudah cukup. Juga. Kamu ingat itu untukku. Kamu menabrak seseorang dengan mobilmu. Asal kamu mengaku dengan patuh, putrimu akan baik-baik saja. Apakah kamu mengerti? Apakah kamu mengerti? Mengerti. Berani. Keponakan, apakah kamu masih merasa sakit saat bangun? Apakah kamu haus? Aku akan ambilkan sesuatu untukmu. Jangan tinggalkan aku. Aku di sini. Aku tidak akan kemana-mana. Mengapa kamu masih tersenyum? Aku tertawa karena aku beruntung. Kecelakaan mobil terakhir. Kali ini berkabung. Aku bisa selamat. Berani kamu mengatakannya. Kakak. Maaf. 3 tahun lalu aku kehilangan ingatanku. Aku pikir aku menyukai Lin Kyudong. Menyiksamu selama 3 tahun. Berhentilah. Mari kita jalani masa depan bersama. Oke, aku janji. Aku tidak akan membicarakan hal ini lagi. Selalu? Orang yang kamu cintai adalah aku. Aku dari awal sampai akhir. Satu-satunya orang yang aku cintai adalah kamu. Shen Xian. Aku cinta kamu. Terima kasih. Aku juga mencintaimu. Di kereta bawah tanah. Li Nansun, kapan kamu di sini? Kamu membuatku kaget. Kita punya waktu sekitar. Hanya saja kamu tidak mempedulikan aku. Pasangan adalah hubungan hidup dan mati. Kamu tidak bermain sebelumnya. Tidak ada drama lagi. Lupakan saja ada apa. Selama kamu merasa bahagia, aku puas. Suasana. Itu pasti sesuai standarku. Wanita seperti apa yang tidak bisa ditemukan? Bagaimana dengan orangnya? Sulit dipahami. Ayah? Dulu kamu rakus akan minuman. Aku masih enggan membeli yang bagus.
Putrimu tidak peduli padamu hari ini. Minum bersamamu. Ayah? Aku bisa bicara sekarang. Sayangnya kamu tidak bisa mendengarnya lagi. Shen Qiwen dan Lin Qiutong telah membayar apa yang mereka lakukan. Menerima hukuman hukum. Ayah? Aku akhirnya membersihkan namamu. Satu kabar baik lagi. Aku akan menikahi Qian. Jangan khawatir kali ini. Kita akan semakin baik di masa depan. Minum obat. Kurasa tidak. Song Qingnian. Aku menyukaimu. Ketika aku melihatmu, aku tahu, aku tidak akan sendirian lagi. Sejak pertama kali aku melihatmu, Kau tersembunyi dalam hidupku. di setiap sudutnya, aku memperhatikan setiap gerakmu. Setiap kali kau menatapku. Begitu beruntungnya aku menemukan ikatan kita satu sama lain. Biarkan peluit menjadi suaramu. 3 tahun yang lalu, aku membawa bintang gipsi favoritmu. Aku tak sabar untuk mengaku padamu. Tak disangka aku kehilangan ingatan tentangmu. Karena kesalahpahaman tentang ayahmu. Selama 3 tahun ini, aku tak cukup peduli padamu. Bahkan menyebabkanmu banyak kerugian. Dan ini juga akan menyebabkan aku kesakitan yang mendalam. Aku tak mengerti mengapa ini terjadi sebelumnya. Sampai aku mengerti. Bahkan jika kau kehilangan ingatanmu, Aku masih secara naluriah peduli. Bahkan aku perlahan menemukan. Aku tak bisa meninggalkanmu. Meskipun kau tak bisa bicara, tapi tak masalah. Biarkan aku menjadi suaramu. Ini yang ingin kukatakan padamu 3 tahun lalu. Bagaimana sekarang? Apa yang ingin kau katakan padaku? aku tahu sekarang. Bahasa bunga dari bintang gipsi adalah diam-diam menjaga di sampingmu. Selalu di samping bunga yang paling indah. Jadi inilah yang kukatakan. Aku ingin selalu melindungi, menemanimu. Maukah kau? Maukah kau? Aku mau.